Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang secara global masalah arkanus shalah, rukun-rukun salat. Jadi rukun salat itu pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita itu ada 13 rukun. Ada juga yang mengatakan 14, ada juga yang mengatakan 17. 13, 14, 17, semuanya benar. Cuman pendapat yang paling kuat adalah 13 rukun. Dan 13 rukun itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama disebut namanya arkanun qauliyah, rukun-rukun bacaan. Rukun bacaan ini ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua membaca suratul Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah salam pertama. 5 ya. Kemudian kelompok yang kedua disebut namanya arkanun fi'liyah, rukun gerakan. Rukun gerakan ini ada 6. Yang pertama adalah berdiri, yang kedua adalah ruku', yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, 2 kali sujud ya. Yang kelima duduk di antara 2 sujud, dan yang keenam duduk tasyahud akhir. 5 tambah 6 sama dengan 11. Kemudian yang kelompok ketiga disebut arkanun ma'nawiyah, rukun secara makna. Dan itu cuma ada 1, yaitu adalah tertib di antara segala rukun. Berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, dan begitulah seterusnya. Tidak boleh terbolak-balik. Berdiri, sujud, ruku, i'tidal, itu enggak boleh. Mesti berurutan. Dan yang kelompok keempat disebut namanya arkanun qalbiyah, rukun hati, dan itu cuma ada 1, yaitu adalah niat di dalam salat, niat dalam hati. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut masalah niat salat ya. Nah, jadi itu totalnya 13. Ada yang mengatakan 14. Di mana yang ke-14? Yang ke-14 itu katanya adalah tumak-ninah. Rukun yang ke-14 adalah tumak-ninah. Nah, lalu ada yang mengatakan 17 rukun. Di mana 17 rukun? Yaitu tumak-ninah ketika ruku', tumak-ninah ketika i'tidal, tumak-ninah ketika sujud, tumak-ninah ketika duduk di antara 2 sujud. Tadi kita katakan rukun salat ada 13. Kalau kita tambahkan 4 menjadi 17 rukun. Dan semuanya benar. Nah, cuman masalahnya adalah apakah tumak-ninah itu termasuk rukun ataukah termasuk syarat daripada sahnya sujud
syarat daripada sahnya i'tidal, syarat daripada sahnya duduk di antara dua sujud, syarat daripada sahnya rukuk, ya. Itu yang menjadi masalah, apakah tumakninah itu termasuk syarat ataupun termasuk rukun. Tumakninah itu adalah berhentinya seluruh anggota badan dengan sekedar senggang waktu bacaan subhanallah. Itu tumakninah. Jadi tumakninah itu ada di 4 tempat: rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Enggak boleh umpama orang sujud tapi enggak berhenti badannya, gerakan badannya enggak berhenti. Orang i'tidal sami Allahu liman hamidah, goyang-goyang tangannya, enggak sah salatnya. Makanya tumakninah itu adalah termasuk syarat. Walaupun sebagian mengatakan tumakninah termasuk rukun. Nah, itu yang kita bahas kemarin, ya. Nah, sekarang kita akan masuk secara detail, secara mendetail, terperinci satu persatu. Kalau tadi kita bahas secara global, nah, sekarang kita akan bahas lebih terperinci lagi. Kita masuk rukun yang pertama adalah niat. Tempat niat yaitu dalam hati, dan sunnah untuk dilafazkan supaya lisan dapat membantu hati tak kala berniat, dan agar supaya mengamalkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum melafazkannya adalah wajib. Lafaznya itu usalli fardha isya arba rakaatin, itu lafaz niat namanya. Usalli fardha subhi, usalli fardha maghribi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu disebut lafaz niat. Dibaca boleh, enggak baca enggak apa-apa juga. Lalu niat itu di mana? Niat itu letaknya dalam hati. Kapan berniatnya? Waktu berniat salat itu adalah sewaktu takbiratul ihram. Jadi bersamaan takbiratul ihram. Mulut kita membaca Allahu Akbar, mulut kita baca Allahu Akbar. Nah, diiringi dalam hati aku salat fardu isya. Gitu tuh. Aku salat fardu isya. Jadi ketika kita Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, tapi dalam hatinya aku salat fardu isya, aku salat fardu subuh, aku salat fardu maghrib, dan seterusnya dan seterusnya. Apabila seseorang berniat sebelum atau sesudah takbir, sebelum takbir sudah niat duluan, atau sesudah takbir baru dia niat, maka hukum salatnya tidak sah. Jadi mesti bersamaan dengan membaca takbiratul ihram tadi. Ya tadi ucapannya Allahu Akbar, tapi dalam hatinya meniat aku niat salat fardu subuh, aku niat salat fardu maghrib, aku niat salat fardu bla bla bla, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang berniat sebelum takbiratul ihram atau dia berniat sesudah takbiratul ihram, maka hukum salatnya tidak sah. Hal ini menurut pendapat yang kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik bin Anas al-Asbahi, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, dan juga Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, adalah jika terdapat niat sebelum takbir, maka hukum salatnya tetap sah. Ini yang dipakai orang-orang salafi ini, ya. Orang-orang salafi. Pokoknya dari rumah sudah niat aku mau salat maghrib lah. Jadi ketika sampai di masjid Allahu Akbar, langsung aja dia. Kan orang salafi gitu ya. Allahu Akbar katanya. Kenapa? Karena sudah niat dia sebelumnya. Itu menurut Imam Malik, Hanafi, dan Hambali. Namun kita
Mesti wajib bersamaan di dalam berniat dengan takbiratul ihram. Dalil niat di dalam Al-Qur'an. Dalilnya di mana dalam Al-Qur'an? Sebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam melaksanakan perintah Allah di saat menjalankan agama. Ikhlas itu letaknya di mana? Ikhlas di mana letaknya? Ikhlas itu letaknya di dalam hati. Tidak ada yang tahu seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Jangan dikatakan umpama ada orang menyumbang, hari Jumat diumumkan telah menyumbang 5 juta rupiah di Masjid Madinatul Iman atas nama Bapak Haji Fulan bin Fulan. Lalu ada yang nyelutuk, ih ria itu, masa nyumbang disebut-sebutin. Apakah begitu? Enggak. Ria itu lawanan daripada ikhlas kan ria itu. Itu sama aja ria, enggak ikhlas itu. Oh, enggak begitu. Konsepnya enggak seperti itu. Jadi ikhlas itu tidak bisa dilihat. Yang tahu ikhlas atau tidak ikhlas itu cuma Allah Ta'ala. Bahkan orang yang beribadah pun terkadang enggak tahu apakah dia ikhlas. Ya, bahkan orang yang beribadah pun terkadang dia nggak tahu kalau itu ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, jadi seperti itu. Ya. Bismillah. Ada satu masjid kalau ngasih saya minum itu gelasnya tuh gede banget, gelas gede, mungkin ada 5 kali ini mungkin isinya. Mungkin ada 1 liter. Tapi karena kejauhan saya jalan, apalagi kalau pas panas-panasnya tuh, kata saya kebanyakan tuh, enggak apa-apa katanya Pak. Sekalinya habis juga saya minum. Habis juga saya minum. Karena kalau kecapean tuh jalan kan panas tuh kalau dari Amburawang 1 jam perjalanan. Tapi kalau dingin-dingin enggak habis juga. Tapi ini habis ini. Baiklah ya. Jadi ikhlas itu dalam hati, enggak ada yang tahu. Dan bisa juga kita vonis orang yang bersedekah itu dengan disebut namanya enggak ikhlas, enggak. Bahkan terus terang secara pribadi, kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi lebih senang kalau ada orang menyumbang itu disebutin namanya. Kenapa? Untuk menghilangkan prasangka buruk dari orang-orang yang mendengar, dan juga supaya bisa memberikan motivasi kepada orang lain agar bisa ikut menyumbang. Coba kalau seandainya umpama ada bendahara bangun di masjid ini lagi bangun apa begitu, lalu bendahara ini didatangi ada 5 orang umpama, setiap orang ini nyumbang 1 juta. Tapi kalau mau ditulis Pak, tulis saja hamba Allah Pak ya. Tulis hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. 1 juta kan ya. Ini bendahara ini yang nakal nih, kalau dia nakal ya bisa saja 1 juta, tapi ketika ditulis umpama 500.000. Di antara yang 5 itu, di antara yang 5 tadi cuman 1 aja yang 1 juta.
4 orangnya umpama ditulis 500k, ditulis 700k. Nanti ketika diumumkan telah menyumbang hamba Allah 1 juta, semuanya yang 5 orang itu menyangka yang 1 juta itu adalah dia. Karena nggak ada yang tahu, ini yang bisa timbul namanya korupsi, karena nggak ada yang tahu. Kan 1 juta dari tiap orang tadi. Setiap yang 5 orang tadi menyangka yang 1 juta itu adalah dia, yang 500 itu bukan dia. Nah, supaya menutup itu, maka tulislah nama. Kalau disebutkan telah menyumbang pembangunan masjid Haji Fulan bin Fulan, jumlahnya senilai 1 juta rupiah. Kalau ditulis Pak, nyumbang 800.000, wah dia tanya-tanya, kemarin saya 1 juta itu, kenapa 800.000? Tanya, Pak, saya nyumbang kemarin 1 juta loh Pak ya, kenapa 800.000? Nah kan, tidak bisa korupsi. Tapi kalau nggak ada tulisannya, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Yang pertama. Yang kedua, untuk memotivasi orang lain agar bisa bersedekah juga. Coba umpama ada orang bersedekah nyumbang masjid umpama. Orang ini cuman tukang sampah begitu. Atau dia, mohon maaf, saya bukan menjelekkan profesi ya. Umpama dia tukang gojek lah atau apalah, pemulung lah. Kemudian dia nyumbang, telah menyumbang Bapak Fulan. Semuanya orang tahu tuh bahwa dia pemulung atau dia tukang ojek. Menyumbang sebesar 500.000 rupiah untuk pembangunan masjid. Orang kaya yang dia punya kos-kosan banyak atau dia gajinya sampai 50 juta sebulan, kalau nyumbang cuma 100.000, wah, saya 100.000, tadi ya 500.000, malulah saya. Akhirnya yang tadi mau nyumbang 100 nggak jadi 100, karena ada yang lebih miskin dari dia, ternyata lebih tinggi nyumbangnya, termotivasi untuk nyumbang. Jadi kita tidak bisa ya menyangka orang itu berprasangka buruk, orang yang menunjukkan sedekahnya atau ibadahnya, tidak bisa juga kita bilang itu riya. Bahkan terkadang ada orang yang menyebut hamba Allah itu bisa jadi dia bukan riya, tapi dia masuk dalam tafakhur. Apa itu? Merasa bangga. Nanti dalam hati, itu hamba Allah itu kamu aja itu yang ibadah, yang begitu sedekahnya, yang lain itu mana? Dalam hati, itu hamba Allah itu aku aja itu katanya, yang lain nggak ada. Nah, timbul tafakur seperti itu, merasa bangga, merasa lebih dari yang lain. Jadi syaitan itu terkadang dia pintar menggoda hati kita ini. Potongan-potongan kita ini yang pakai kopiah, yang pakai baju koko atau baju gamis ini, yang rajin ke masjid, syaitan menggoda kita tidak langsung dengan maksiat. Kalau kita digoda untuk makan riba, nggak mau. Kalau kita digoda untuk main judi, nggak mau. Kalau kita digoda untuk berzina, nggak mau. Kenapa? Syaitan pintar, ini kuat imannya dalam masalah itu. Tapi nanti kita dibuai di dalam ibadah. Ayo rajin salat, ngaji. Timbul di dalam hati malam hari, aku aja satu kampung ini yang salat malam ini. Di sini apa manusia-manusianya ini? Kalau nggak ada aku ya sudah. Di masjid ini aku aja yang nyumbang. Kalau nggak ada aku nih, gimana masjid ini? Nah, itu tafakur jadinya. Yang tadi kita sudah dapat pahala, akhirnya jebol pahala kita gara-gara kita ada merasa bangga dengan ibadah tadi.
Mudah dipaham ya? Nah, ayat tadi surah Al-Bayyinah ayat 5 dikatakan bahwa Al-Imam Mawardi menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat mukhlisin adalah niat. Niat itu dalam hati, ikhlas itu juga dalam hati. Karena begini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibadah yang kita lakukan ini itu secara garis umum terbagi menjadi 4 bahagian. Kaitannya itu menjadi 4 bahagian. Yang pertama ada ibadah yang kita lakukan berkaitan dengan badan saja. Dengan badan. Itu seperti sholat, puasa, itu ibadah kaitan dengan badan. Kemudian yang kedua ada ibadah yang berkaitan dengan harta saja. Apa itu? Contohnya zakat, bersedekah, membantu orang, berinfak, berwakaf. Itu adalah ibadah yang berkaitan dengan harta saja. Kemudian yang ketiga ada ibadah yang berkaitan dengan hati. Badan gak masuk, harta gak masuk, cuman hati. Apa itu? Ikhlas, tawakal, sabar, pemaaf, bisa menahan emosi, bisa menahan dan mengendalikan emosi, namanya halim. Itu adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Jarang-jarang orang bisa sabar, jarang-jarang orang bisa mengendalikan emosinya. Yang ada kan meluap-luap. Coba kalau sore hari itu orang pulang kerja, badan capek, mata mengantuk, perut lapar, macet lagi. Ada aja yang nyenggol sedikit bisa kelahi itu. Bisa kelahi. Saya tahun berapa ya belum seperti sekarang ini Jakarta, dulu. Jadi waktu pertama kali ke Jakarta gitu ya, pertama ke Surabaya dulu tahun 97. Itu pertama kali saya merantau keluar dari Kalimantan ke Surabaya. Mau sekolah di Ampel, hafal Quran di situ. Sampai saya di Tanjung Perak. Tanjung Perak itu pelabuhan ya. Ada jembatan merah apa semuanya. Sudah masuk pesantren diajak sama teman-teman jalan. Kita jalan dulu katanya, keliling-keliling Surabaya. Jembatan merah saya naik mobil bis damri yang orang bergelantungan begitu. Kata saya maghrib tuh banyaknya manusia. Kata ini orang ini sholat aja apa enggak ini manusia ini. Padat, Surabaya kan padat, kota padat. Nah habis Surabaya kemudian itu saya lulus, kemudian saya lagi ke Jakarta. Pas ke Jakarta lebih hancur lagi, artinya lebih parah lagi manusianya. Jakarta nggak pernah tidur 24 jam. Naik bis damri tuh masuk, saya lihat begitu manusia. Ini orang nggak ada yang senyum, rangut semuanya. Kata saya dalam hati ini, sekali ada yang nyenggol kelain nih orang nih. Karena capek sudah, badan capek ya, mata mengantuk, perut lapar ibarat kata. Ya, sampai ngantuk-ngantuk begini. Ini kalau sedikit ada yang selek dikit sudah bisa kelain nih orang. Di Jakarta orang hidup banyak di jalan. Saya punya mertua itu tinggal di Cimanggis, Depok. Kerjanya di Senen, Jakarta. Itu berangkat habis sholat subuh. Habis sholat, assalamualaikum langsung jalan. Terkadang sebelum subuh berangkat sudah. Kalau sudah macet sebelum subuh berangkat. Pulang sampai ke rumah itu bisa jam 9, jam 10 malam. Jadi sehari itu cuma berapa jam tinggal di rumah. Saya bilang dalam hati ini banyak habis umur di jalan. Banyak habis umur di jalan.
Saya di Balikpapan, macet-macetnya Balikpapan masih lumayan. Saya berangkat tadi dari pondok itu jam 5 lewat berapa tadi? Jam 5 lewat seperempat atau apa? Sampai di sini jam 6. Sempat aja saya cerita-cerita tuh sama tukang beras yang jualan beras di depan. Macet-macetnya Balikpapan masih bisa. Kalau macet-macetnya Jakarta, ya betul-betul macet, nggak jalan mobil itu di tempat. Tapi sekarang kayaknya bagus ya. Alhamdulillah. Ada kemarin waktu Habib Umar datang, selesai acara di Istiqlal kan, saya sudah beli tiket pesawatnya itu jam 10 kalau tidak salah. Jadi habis salat subuh saya ikut pengajian Habib Umar kurang lebih jam 6 atau jam 7 selesai. Saya mau cari sarapan dulu. Saya lihat di Maxim itu ada 2 pilihan mau ke bandara, bisa naik mobil, bisa naik motor. Saya pilih naik motor karena murah. Sekalinya pas naik motor, lamanya nggak nyampe. Tulisannya itu cuma 3/4 jam kan, sekalinya Allah 1 jam lebih kata saya. Kalau saya tahu begini saya naik mobil tadi, kata saya. Naik nasi mobil. Panas saya punya pantat ini. La ilaha illallah. Nah itu. Jadi sabar. Itu ibadah yang berkaitan dengan hati. Kemudian yang keempat, ada ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya, dengan badan, dengan harta, dengan hati. Ibadah apa itu? Ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah itu ibadah yang berkaitan dengan badan, dengan harta, dengan hati. Orang mau berangkat umrah bayar. Kalau nggak mau bayar ya banyakin baca surat Yasin. Nggak mempan surat Waqiah, nggak mempan Tabarak, nggak mempan juga baru surat Tanah dibaca. Surat Tanah, surat SK gitu dibaca. Alias digadaikan juga, dijual. Artinya orang berangkat haji umrah pakai uang. Sangat jarang orang berangkat haji umrah itu gratis, jarang. Kecuali kalau memang rezekinya dia. Makanya namanya ada haji kosasi, ongkos dikasih. Haji Abidin itu orang Kemenak, haji atas biaya dinas. Ya. Haji apa lagi? Haji Mansur, halaman digusur. Haji Abu Bakar, haji atas budi baik Golkar. Siapa yang Golkar ini ya? Pakai badan. Orang berumrah tuh orang berhaji pakai badan. Saya kemarin bawa jamaah 12 hari. Biayanya 32 juta dari Balikpapan. Saya rasa itu paling murah sudah sebalikpapan itu. 32 juta, cari aja di Balikpapan harga 32 juta 12 hari dari Balikpapan. Ada harganya sekian tapi dari Surabaya. Kita sudah dari Balikpapan. Ada saya lihat harga 12 hari 27 juta 900. Artinya 28 juta kurang 100 ribu. Tapi dari Surabaya berangkatnya. Tiket Balikpapan Surabaya PP bayar sendiri, hotel bayar sendiri, akomodasi bayar sendiri, makan minum di Surabaya bayar sendiri. Kata saya habis-habis itu paling-paling 35 juta juga habisnya nanti itu. Sama saya kata saya 32 juta bersih sudah. Makan, hotel semuanya sudah lengkap. Pakai badan 12 hari. Kami kemarin berapa kali umroh? 5 kali umroh. Yang lainnya cuman 2 kali umroh. Travel manapun 2 kali saja. Kita 5 kali umroh. Ya, capek luar biasa. Waktu umroh tuh nggak terasa capeknya, maksudnya itu terasa. Ya capek-capek, tapi karena semangat umroh terus. Tapi ketika sampai top di Balikpapan, 1 minggu badan saya belum selesai lagi. Saya tanya jamaah yang kemarin ikut gimana? Pak Kiai teler semuanya katanya. Bahkan ada yang masuk rumah sakit opname 2 hari di Impus.
karena kecapean. Pakai tenaga. Apalagi pakai hati. Saya bilang sama jamaah itu, Pak, Bapak, Ibu, kita ini berangkat haji dan berangkat umroh ini harus sabar. Jangan dilihat yang jeleknya, yang dilihat itu baiknya saja. Kalau sampean ngelihat yang jeleknya, walaupun sampai travel yang paling mahal, harganya sampai 50 juta. Ya 12 hari 50 juta ada, pesawatnya Garuda, hotelnya di As-Sofa atau Darut Thaibah yang paling depan itu. Ya, kalau mau sholat nggak lagi ke Masjidil Haram, cuma buka jendela sudah kelihatan Ka'bah. Tapi kalau memang prinsipnya dia ngelihat yang jelek, tetap pasti ada yang salah. Apakah masalahnya? Jadi saya sabar-sabarin, bagaimanapun itu pasti ada masalah. Jadi yang diambil itu bukan yang jeleknya, yang dilihat bukan yang jelek, yang baiknya saja yang kita lihat. Tapi saya tanya, gimana jamaah, senang aja kah? Senang aja katanya. Senang aja. Jadi bawa senang saja. Senang bawa bahagia. Nah itu ya. Pakai hati, pakai badan, pakai harta, pakai hati. Karena banyak sekali orang berhaji umrah kelahi. Ada yang kelahi suami istri, ada yang kelahi sama sesama kamar. Ada kemarin saya bawa ibu-ibu, makanya paling capek tuh saya kalau bawa ibu-ibu. Ada yang sekamar dia nggak mau, saya nggak mau kalau sekamar sama orang lain. Saya sama teman saya sendiri ini sudah cocok katanya. Ternyata tidak ada yang mau sama dia juga. Karena sakit dengar dia ngomel terus. Ya, tapi ada yang nemenin, akhirnya dia dapat ya. Memang karena dia ngomel mungkin apa ya. Ya, akhirnya apa? Rezekinya dia mungkin. Sekamar berdua akhirnya dia. Teman-temannya nggak ada yang mau. Saya nggak mau sekamar sama dia, sama pindah ke lain aja. Yang tadinya sekamar cuma berempat, akhirnya karena nggak mau sama dia, sekamar berlima. Nah dia akhirnya karena dia ngomel, sekamar berdua. Sekamar berdua. Itu saya bilang dalam hati itu berkah ngomel, akhirnya dapat sekamar berdua. Ada yang suami istri berkelahi, ada yang sesama kamar berkelahi. Itu banyak itu. Yang satu kepingin pakai AC, yang satu tidak pakai AC, ribut. Yang satu lama di kamar mandi, yang satu cepat di kamar mandi tapi nggak disiram. Yang satu sederhana tapi celana dalam bergantungan di sana sini. Aduh, ribut. Pokoknya gitu, Bang. Sabar orang berumrah itu. Cobaan. Ya, harus kecepatan jamnya ya. Ala kulli hal seperti itu. Itu umrah. Apa ada lagi ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya? Badan, harta, dan hati? Ada itu. Apa itu? Nuntut ilmu. Orang belajar di pesantren, kuliah apa, semuanya pakai badan, pakai hati, pakai uang. Kalau nggak pakai uang, bangkrut pesantren. Itu santri saya banyak pulangnya tuh, mungkin ada 20 orang. Ada yang 5 bulan nggak bayar, ada yang 9 bulan nggak bayar. Kata saya, kenapa? Kata saya, ini nggak masuk uang, kemana ini? Maka sehari itu masak nasi itu 2 karung. Kemana? Kata saya. Periksa, kata saya, siapa yang nggak bayar? Kan laporinnya Buya, ada yang 6 bulan, 5 bulan, 9 bulan nggak bayar. Kata saya, pulang dulu semuanya, pulang. Yang nggak bayar pulang dulu, minta uang sama mamamu, bayar. Kata saya 600.000 sebulan. Kalau 600.000 dibagi 30 hari, 20.000 aja. 3 kali makan. Nah kita makan di warung, makan bakso 15.000, es teh 5.000. Bayar parkir 2.000, sudah 22.000 sekali makan aja, nggak kenyang lagi makan bakso doang. Saya suruh pulang dulu, kata saya. Kasihan Abu ya, biayain kamu banyakan.
Nah, ada yang sadar orang tuanya, bayar. Kata saya kalau sudah bayar baru kembali. Badan, harta, dan hati. Kemudian ada lagi yang paling lama ibadah, pakai badan, pakai hati, pakai harta. Apa itu? Ibadah berumah tangga. Itu paling lama dah. Ya, berumah tangga itu ibadah yang paling panjang. Pakai badan. Mana ada orang kawin gak pakai badan? Dia bisa punya anak kalau nggak pakai badan. Ya, apalagi pakai uang, pakai harta, jujuran. Saya ada lihat itu video di Banjarmasin, orang bikin video ngelamar perempuan yang SMP 10 juta. Ya, yang nggak sekolah 10 juta jujurannya. Yang SMP 15 juta, yang SMA 20 juta, S1 50 juta, S2 70 juta, S3 100 juta. Tapi ada yang murah, janda anak 1 15 juta. Janda anak 2 10 juta. Akhirnya janda yang laku. Karena terlalu larang menikah sampai 100 juta. Itu baru jujurannya, belum lagi yang tetek benginya, resepsi ini resepsi itu, apalagi haji ciut 14 hari pesta, Roma Irama, artis-artis diundang semua, berapa miliar habis itu. Akhirnya janda semakin di depan. Nah, itu ibadah paling lama ya, pakai badan, pakai harta, pakai hati. Sakinah, mawaddah itu dalam hati, dalam rumah tangga. Kalau kita berumah tangga, di rumah nggak ada sakinah, ketenangan, di rumah nggak ada rahmah, kasih sayang, di rumah nggak ada mawaddah, nggak ada nggak ada percumbuan, bahaya. Kalau nggak ada sakinah, nggak ada rahmah, nggak ada rahmah, nggak ada mawaddah, jangan-jangan bapaknya nanti cari sakinah yang lain nanti. Baiklah ya, cukup sekian dulu, insyaallah kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.